1441-1445. Bab 1441, Klan Hun Douseng. Lengan hitam gelap diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seolah-olah lapisan kulit hitam telah melilit beberapa tulang. Kulit kering itu samar-samar mengungkapkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Munculnya lengan ini tampaknya telah menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup. Kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api, melayang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengeluarkan suara, swoosh, saat ia bergegas. Itu menyusut seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia dengan keras mengayunkannya ke depan. Bang! Pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api bertabrakan dengan tangan hitam pekat. Cahaya hitam pekat segera melesat keluar dan melingkari lengannya. Desis-mendesis. Pemilik lengan yang keriput itu cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini melesat keluar. Garis-garis hitam di kulit lengan dengan cepat bergoyang. Mereka muncul seperti ular berbisa yang bangun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, mereka berdua bertabrakan dengan kejam dan diam-diam saling memusnahkan. Dentang. Setelah dua serangan saling menghancurkan, lengan hitam itu tiba-tiba terulur dan memaksa pelat hitam itu mundur. Itu kemudian meraih Gu Yu. Retakan spasial dengan cepat berkembang dan kekuatan hisap melonjak darinya. Itu dengan cepat menyedot Gu Yu. Kau ingin pergi? Mata Xiaoyan sedikit dingin setelah melihat Gu Yu ditarik. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Souls Douseng ini menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Gu Yu, jadi Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Gu Yu dengan kilat, seperti kecepatan. Kulit Gu Yu akhirnya hancur berantakan. Douqi yang kuat menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Ah! Gu Yu menjerit menyedihkan setelah Xiaoyan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat. Tetaplah di sini. Xiaoyan dengan dingin tertawa saat Gu Yu menangis sedih. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Gu Yu seperti petir. Jika dia menyerang Gu Yu, kekuatan menakutkan itu akan meledakkan Gu Yu seperti semangka yang menabrak tanah. Huff, kamu dari generasi muda benar-benar berlebihan. Tangisan orang tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam gelap saat Xiaoyan mencoba melakukan pukulan mematikan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkeramannya di bahu Gu Yu dan dengan cepat menariknya ke celah. Pada saat yang sama, Douseng yang misterius itu mengulurkan jari hitam yang bertabrakan dengan jari Xiaoyan. Bang bang bang. Badai menakutkan berdesir dari titik kontak saat kedua jari bertabrakan. Ruang kosong dalam jarak 1000 kaki terguncang sampai hancur. Bagus. Xiaoyan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok. Matanya sedingin es saat dia melihat tangan hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun saya telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa klan Hun saya takut pada Anda hanya karena Anda telah mencapai kelas Douseng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu Xiao Zhan, maka kamu harus pergi ke alam Hun. Aku yang lama menunggumu. Udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam saat dengan cepat menarik diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap ditransmisikan ke alam bintang. Yakinlah, aku akan menuju ke alam Hun cepat atau lambat. Xiaoyan melihat celah spasial hitam gelap dan tertawa dingin. Dia tidak sembarangan mengisi celah. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya klan Hun. Dia mungkin telah mencapai kelas Douseng, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi Douseng puncak, tetapi dia masih dikalahkan oleh sekelompok dari Hall of Souls. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Xiaoyan, yang hanya berada di bintang 1 Douseng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan keterlibatan verbal ini. Betapa sombongnya. Jika sesuatu tidak membatasi saya, diri tua ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang di celah spasial jelas marah karena tawa dingin Xiaoyan. Dia berhenti berbicara saat udara hitam melonjak dari garis retakan spasial. Setelah itu,
garis retak dengan cepat menyusut di depan mata banyak orang. Itu akhirnya menghilang. Xiao Yan, terlepas dari bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya akan menjadi tahanan klan Hunku. Itulah nasib leluhurmu. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Sebuah suara samar melewati ruang penutup dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan tepat saat celah spasial menghilang. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana retakan spasial telah menghilang. Matanya berkedip. Pakar klan Hun memang aneh dan tak terduga. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Tanpa diduga, itu masih ditembus oleh klan Hun Douseng, yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya kemungkinan adalah eksistensi di puncak kelas Douseng Bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut Tianzun pertama, Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Pada saat ini, dia hanya berada di level awal Douseng Bintang 1. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya, tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawinya, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang aku telah menembus kelas Douseng, klan Hun tidak akan mengabaikanku seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirim ahli sejati. Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga bahwa pertempuran yang benar-benar intens akan meletus saat berikutnya dia bertemu orang-orang dari klan Hun. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat para murid dan tetua paviliun bintang jatuh. Pada saat ini, mereka semua telah terguncang oleh pertempuran menakutkan dari sebelumnya hingga benar-benar diam. Semua sesepuh akan kembali ke tugasmu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang cedera harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat ke seluruh dunia bintang dari atas. Suaranya yang samar muncul di telinga semua orang. Dipahami. Semua orang buru-buru dan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan di dalam paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Douseng yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Xiao Yan bergerak setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yao Lao, Kai Lin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan karena pil obat. Guru, Kai Lin, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja, Yao. Lao melambaikan tangannya. Matanya senang saat mereka menyapu Xiao Yan. Senyum yang tidak bisa disembunyikan hadir di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya melampaui gurumu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dengan emosional. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun ini, pemuda dari masa itu mengandalkan ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang dialaminya selama ini. Waktu berlalu dan elang lembut itu akhirnya terbang ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Douqi ini. Seorang raksasa dan seorang guru alkemis. Pencapaian pemuda ini, yang telah digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan kejeniusan yang paling sempurna menjadi pucat. Orang yang melakukan intervensi sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls Douseng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tetapi dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yao Lao penuh keraguan. Jika klan Hun Douseng menyerang lebih awal, Xiao Yan akan berakhir dalam pertarungan sengit, tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa Douseng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Sepertinya orang itu terkekang oleh sesuatu, Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, ayo kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong ceritakan padaku tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Aye, Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat bergegas ke aula utama paviliun bintang jatuh. Yao Lao, Xiao Yan, dan yang lainnya duduk di sekitar aula utama yang besar. Setelah itu,
Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan sisanya menjelaskan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi sungai yang mendalam, iya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, iblis tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kita akan terlihat terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memimpin orang-orang kita untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tak satu pun dari faksi yang bergabung dengan aliansi sungai mendalam akan dilepaskan. Kilatan dingin melintas di mata Yao Lao. Jika Xiao Yan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, paviliun bintang jatuh akan dihancurkan oleh aliansi sungai mendalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, aliansi sungai mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan. Namun, dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kami masih tidak dapat melawan Hall of Souls. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari Sekte Langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar. Bab 1442, Rahasia Setiap Sekte. Aliansi. Yao Lao dan yang lainnya terkejut mendengar kata ini. Mereka segera memikirkan ide itu. Lupakan tentang klan Hun. Hanya kekuatan Hall of Souls yang lebih kuat dari paviliun bintang jatuh kami. Paviliun bintang jatuh kami benar-benar bertentangan dengan mereka. Tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka. Xiao Yan mengangguk saat dia dengan lembut menjelaskan. Hanya dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kami memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika kita ingin melawan Hall of Souls. Ini kemungkinan tidak akan mudah. Aula jiwa terlalu kuat. Siapa lagi selain kita yang akan menentang mereka? Kailin merajut alisnya dan bertanya. Justru karena Hall of Souls terlalu kuat sehingga kita memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat marah orang lain untuk mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Pil Tower. Mereka membenci Hall of Souls sampai ke tulang mereka. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Hall of Souls, mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya. Hall of Souls senang mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Mereka yang memiliki jiwa yang kuat sebagian besar adalah alkemis. Sejumlah alkemis yang tidak diketahui telah diserang oleh Hall of Souls selama tahun-tahun ini. Pil Tower menyadari serangan ini, tetapi mereka hanya harus menanggungnya. Kekuatan Hall of Souls memang cukup kuat. Namun, 3 kepala raksasa Pil Tower hanyalah puncak Dozuns, kan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Hall of Soul. Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu. Ini hanya kekuatan luar dari Pil Tower. Jika hanya memiliki kekuatan kecil ini, bagaimana mungkin Pil Tower menjadi tempat suci di hati banyak alkemis? Bagaimana itu bisa berdiri sama dengan Hall of Souls? Yao Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan perlahan bertanya. Dia secara alami membual pemahaman yang mendalam tentang Pil Tower. Selain itu, sementara Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di retretnya, orang tua itu, Xuan Kongzi, akhirnya maju ke kelas Banseng. Meskipun dia hanya level awal Banseng, kekuatannya telah melonjak. Petik 2. Oh, Penatua Xuan Kongzi telah maju ke kelas Banseng. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, saya sepertinya pernah mendengar Penatua Xuan Kongzi menyebutkan bahwa 3 kepala besar menara pil pernah bertukar pukulan dengan kepala aula jiwa. Jika di masa lalu saat Xiao Yan tidak memahami aula jiwa, dia mungkin akan mempercayai kata-kata ini. Sekarang, dia meragukan klaim ini. Tianzun kedua dari Hall of Souls telah mencapai kekuatan Banseng tingkat tinggi. Kepala aula jiwa yang misterius dan tak terduga kemungkinan bahkan lebih kuat dari Guyu. Bagaimana Xuan Kongzi dan 2 tetua lainnya bisa menghadapi kekuatan seperti ini? Haha, itu memang benar, tetapi mereka tidak melawan tubuh sebenarnya dari kepala aula jiwa. Sebaliknya, itu hanya sebagian dari jiwanya yang memiliki ahli Hall of Souls. Meskipun dia memiliki tubuh ahli, ketiga orang itu akhirnya dikalahkan dengan menyedihkan. Jangan menyebutkan masalah ini di depan mereka bertiga. Kalau tidak, mereka mungkin akan merasa malu. Yao Lao tanpa sadar tertawa saat dia berbicara.
Yao Lao menatap dokter peri kecil dan yang lainnya setelah tawanya berhenti. Dia berkata, orang biasa hanya tahu tentang pil tower. Orang biasa itu tidak akan tahu tentang menara pil kecil di dalam menara pil. Petik 2. Menara pil kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, kelompok dokter peri kecil dan Xiao Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut menara pil kecil. Tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil ini. Xiao Yan tua mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan. Yao Lao tertawa. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki menara pil kecil adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil lightning 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti telah mencapai keadaan jiwa. Petir pil 7 warna, roh keadaan jiwa, persyaratan ini memang cukup keras. Xiao Yan mengangguk. Sebelum dia menembus ke kelas Doseng, akan sedikit sulit baginya untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 pil petir 7 warna. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil. Orang-orang di dalam Small Pill Tower adalah inti sebenarnya dari Pill Tower. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa Hall of Souls tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk pada Pill Tower. Iblis-iblis itu semuanya adalah orang-orang yang sangat tua. Bahkan saya harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka ketika saya bertemu dengan mereka. Yao Lao samar-samar tertawa. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara pil kecil, tapi aku tidak terbiasa dengan suasananya, jadi aku akhirnya pergi. Menara pil kecil tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Sangat mudah untuk pergi tetapi sulit untuk masuk. Petik 2. Xiao Yan diam-diam terdiam. Pil Tower ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebuah faksi yang bisa diurutkan bersama Hall of Souls memang luar biasa. Aliansi yang Anda usulkan memang agak bisa diterapkan. Hubungan antara Pill Tower dan Hall of Souls jauh lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Orang-orang di Small Pill Tower benar-benar tidak menyukai Hall of Souls. Oh, Xiao Yan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Ketika menara pil kecil telah mencapai puncaknya saat itu, kepala menara pernah menerima seorang murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk melampaui banyak tetua yang memiliki pengalaman berkali-kali, tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah dikirim oleh Hall of Souls. Setelah insiden itu terungkap, kepala menara telah melepaskannya karena hubungan guru-murid mereka. Pada akhirnya, kepala menara dibunuh oleh orang yang benar-benar tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun. Yao Lao menghela nafas dengan lembut sambil merasa simpatik. Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar cerita ini. Kepala menara itu telah mengalami sesuatu yang lebih menyedihkan daripada Yao Lao. Karena masalah ini, Pill Tower terlibat dalam perang besar dengan Hall of Souls saat itu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menekan kebencian ini karena kerugian mengerikan yang telah mereka derita. Kebencian ini tidak berkurang dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu hanya tumbuh. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, oleh karena itu, adalah mungkin untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan Hall of Souls. Xiao Yan mengangguk. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia mendapatkan Pill Tower untuk membentuk aliansi dengan fraksinya, kekuatan mereka akan melambung. Mereka akan bisa masuk dengan faksi super di benua itu. Bahkan jika Hall of Souls ingin menyerang di masa depan, mereka harus hati-hati mempertimbangkan pilihan mereka terlebih dahulu. Kamu seharusnya tidak merasa bahagia secepat ini. Menara pil kecil mungkin benar-benar membenci aula jiwa, tetapi akan sangat sulit untuk membuat orang-orang tua yang keras kepala itu menyetujui aliansi. Yao Lao tanpa sadar menuangkan air dingin ke wajah gembira Xiao Yan. Kami akan mencobanya terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Xiao Yan tersenyum. Dia pasti akan berusaha tidak peduli seberapa rendah peluang keberhasilannya. Paviliun bintang jatuh sendiri benar-benar bukan tandingan Hall of Souls. Aye, setelah masalah di Paviliun bintang jatuh telah diselesaikan, aku secara pribadi akan menemanimu ke Pill Tower. Yao Lao membelai jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Xiao Yan tersenyum dan memiringkan kepalanya. Yao Lao membual hubungan yang jauh lebih dalam dengan orang-orang dari Pill Tower. Akan jauh lebih mudah jika Yao Lao mengungkapkan dirinya. Selain Pill Tower, kita mungkin juga bisa mengikat Sekte Bunga dan Lembah Api yang membara. Mereka memiliki reputasi yang sangat hebat di Central Plains. Jika kita membuat mereka bergabung dengan aliansi,
banyak sekte yang telah dirugikan oleh Hall of Souls akan bergabung juga. Kombinasi dari kekuatan ini akan sangat menakutkan. Kailin menyuarakan pikirannya. Dia telah mengalami pembentukan aliansi Yan saat itu. Dia jelas memahami kekuatan kuat yang akan dibawa aliansi semacam itu. Ada dua sesepuh agung yang belum menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam sekte bunga. Keduanya memiliki kekuatan Banseng. Bahkan murid sekte bunga biasa tidak menyadari keberadaan mereka. Yao Lao tertawa samar, dua orang tua itu berhutang budi padaku. Menambah hubungan Anda dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk membuat sekte bunga bergabung dengan aliansi. Petik 2. Oh, Xiao Yan sangat terkejut ketika mendengar bahwa ada dua ahli kelas Banseng yang tersembunyi di dalam sekte bunga. Dia belum merasakan keberadaan mereka ketika dia pergi ke sekte bunga saat itu. Haha, bagaimana mungkin untuk tidak membentuk yayasan setelah ada di dataran tengah untuk waktu yang lama? Contohnya adalah iblis tua Tianming dari Sekte Langit yang mendalam, Yao Lao tersenyum. Dia sangat tua dan memiliki banyak teman saat itu. Oleh karena itu, dia jelas menyadari iblis-iblis tua yang tersembunyi di dalam berbagai sekte. The Burning Flame Valley juga tidak sesederhana kelihatannya. Anda hanya perlu ingat bahwa pendiri Burning Flame Valley pernah menjadi eksistensi yang kuat yang tidak lebih lemah dari leluhur Anda Xiao Xuan. Dari yang saya tahu, lembah api terbakar juga memiliki leluhur. Orang ini juga memiliki kekuatan Banseng tingkat tinggi. Saya tidak yakin apakah leluhur itu telah menjadi Doseng. Saat itu, dia adalah eksistensi yang terkenal. Petik 2. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi ini, yang telah ada di dataran tengah selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa sederhana jika mereka bisa mencapai tahap ini? Orang dari Burning Flame Valley itu agak aneh. Dia tidak terlibat dalam hal-hal duniawi selama bertahun-tahun. Bukan tidak mungkin menggunakan beberapa trik untuk membuatnya bergabung dengan aliansi. Yao Lao tersenyum dan berkata, orang tua itu pernah mengalami cedera yang sangat serius yang mengakibatkan sekuel, yang telah ada sampai sekarang. Jika kita bisa menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat Burning Flame Valley bergabung dengan aliansi. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar ini. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Faksi yang mereka dapat membentuk aliansi dengan membual kekuatan yang jauh melebihi harapannya. Jika mereka mampu membentuk aliansi besar dengan mereka semua, aliansi ini tidak diragukan lagi akan menjadi faksi super di dataran tengah. Masalah aliansi harus diselesaikan sebelum api teratai iblis pemurni muncul. Mata Xiao Yan berkedip. Aula jiwa pasti akan terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan api misterius seperti api teratai iblis pemurni. Jika paviliun bintang jatuh memang memiliki modal sejati, bagaimana mereka bisa melawan aula jiwa? Hanya mengandalkan Xiao Yan saja tidak cukup. Seekor harimau ganas tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Nenek moyang Xiao Yan, Xiao Xuan telah menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengajari Xiao Yan validitas pernyataan itu. Oleh karena itu, dia perlu menyelesaikan masalah aliansi sesegera mungkin. Bab 1443, membunuh orang lain sebagai pencegah. Pertempuran di alam bintang telah berakhir dengan cara yang luar biasa saat Xiao Yan keluar dari retretnya. Reputasi Xiao Yan dan paviliun bintang jatuh di Central Plains akan melambung karena pertempuran besar ini. Dia telah melawan 3 Banseng yang hebat dengan kekuatannya sendiri yang mengakibatkan 2 kematian dan 1 cedera. Dia bahkan akhirnya mendapatkan Doseng elit dari klan Hun untuk campur tangan secara pribadi untuk membantu elit terakhir Banseng melarikan diri. Berita pertempuran ini menyebabkan ekspresi semua orang yang mendengarnya berubah. Di mata banyak orang, seorang elit Banseng adalah eksistensi legendaris, namun 2 dari ahli ini, yang tampaknya tak tersentuh oleh orang biasa, telah dibunuh oleh Xiao Yan. Yang lain tanpa sadar terkejut dengan hasil ini. Setelah kejadian ini, tidak ada faksi lain di dataran tengah yang akan dengan mudah meremehkan faksi yang sedang naik daun ini. Dibandingkan dengan kebangkitan paviliun bintang jatuh, aliansi sungai mendalam berada dalam keadaan yang sangat suram. Satu-satunya elit Banseng di Sekte Langit Mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan. Sekelompok besar ahli yang telah mengikuti elit Banseng ke dunia bintang akhirnya mati juga. Semua orang sadar bahwa aliansi sungai mendalam akan menghadapi masa-masa sulit di depan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung dengan paviliun bintang jatuh, terutama setelah kehilangan ahli puncak seperti iblis tua Tianming. Di bawah kepanikan ini,
banyak sekte yang telah bergabung dengan aliansi Sungai Mendalam mulai khawatir sepanjang hari. Beberapa bahkan buru-buru mundur dari aliansi Sungai Mendalam dalam upaya untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Penarikan ini akhirnya menambah penghinaan terhadap cedera aliansi Sungai Mendalam. Kehancurannya hanya masalah waktu. Sementara dataran tengah gempar karena pertempuran besar di alam bintang, paviliun bintang jatuh tampak relatif sepi. Mereka membersihkan kekacauan di alam bintang selama beberapa hari pertama. Serangan skala besar oleh aliansi Sungai Mendalam ini telah menyebabkan paviliun bintang jatuh menderita kerugian yang signifikan, tetapi kerugian ini tampak tidak signifikan jika dibandingkan dengan pihak lain. Kedamaian ini berlangsung selama 3 hari sebelum balas dendam paviliun bintang jatuh secara resmi dimulai. Pembalasan paviliun bintang jatuh dipimpin oleh Dou Seng Xiaoyan dan Ban Seng Yao Lao. Aliansi Sungai Mendalam menderita kekalahan total dan menyedihkan. Mereka bahkan gagal membentuk pertahanan yang efektif sebelum paviliun bintang jatuh menduduki markas aliansi Sungai Mendalam, yang juga merupakan markas besar Sekte Langit Mendalam. Setelah kepala Sekte Langit yang Mendalam dibunuh secara acak oleh tamparan dari Xiaoyan, semua orang mengerti bahwa Sekte Langit yang Mendalam ini, yang pernah memiliki reputasi ganas di dataran tengah, telah selesai. Aliansi Sungai Mendalam bahkan tidak berhasil bertahan sehari sebelum semua orang dalam aliansi mulai berpencar dalam kepanikan. Sekte-sekte kecil itu, yang telah menggunakan nama Profound Sky Alliance untuk melakukan penipuan, langsung mengubah pendirian mereka. Tidak hanya mereka tidak membantu ketika mereka melihat anggota dari aliansi Sungai Mendalam, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka ketika mereka jatuh. Tampaknya mereka mencoba menunjukkan betapa mereka membenci aliansi Sungai Mendalam. Paviliun bintang jatuh tidak peduli dengan penjaga pagar ini. Setelah mengambil markas aliansi Sungai Mendalam, kontingen besar mulai memisahkan dan menyerang faksi yang lebih kuat dalam aliansi Sungai Mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin. Kedua faksi ini telah berkontribusi pada serangan di paviliun bintang jatuh. Orang-orang ini seperti gigi dan cakar dari Sekte Langit yang Mendalam. Mereka secara alami tidak dilepaskan. Kali ini, Xiaoyan dan Yao Lao melenyapkan sekte-sekte ini sebagai pencegah. Paviliun Petir Angin. Xiaoyan tetap tergantung di langit. Dia melihat gunung yang sangat kacau yang dikelilingi oleh lautan api. Ekspresi acuh tak acuh ada di matanya. Dia telah memimpin pasukan dari paviliun bintang jatuh di sini. Sepanjang jalan, dia telah menghilangkan beberapa cakar dan gigi dari aliansi Sungai Mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan pada saat ini. Dia jelas menyadari bahwa paviliun bintang jatuh akan berkali-kali lebih menyedihkan mengingat metode Sekte Langit yang Mendalam dan aula jiwa jika dia tidak meninggalkan retretnya tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan belas kasihan. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat dengan dataran tengah. Hanya kekuatan yang kuat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup. Xiaoyan, paviliun petir angin saya memiliki hubungan yang baik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan melepaskanmu karena berani menghancurkan Wind Lightning Pavilionku. Seorang elit Douzun dari paviliun bintang jatuh menghancurkan Lei Zunze sampai dia terbang kembali dan memuntahkan seteguk darah segar. Mata Lei Zunze kejam saat mereka menatap Xiaoyan. Suku Heaven Demon Phoenix, ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka di masa depan. Xiaoyan mengamati Lei Zunze dengan sikap acuh tak acuh. Ketika dia pertama kali tiba di Wind Lightning Mountain Range, Lei Zunze tampak tak terjangkau di matanya. Orang itu adalah seorang elit Douzun yang bisa membunuh Xiaoyan dengan mengepalkan tangannya. Namun, posisi kedua belah pihak telah beralih. Paviliun bintang jatuh saya memiliki 28 ahli yang mati di tangan Anda. Ketika kamu membunuh mereka saat itu, kamu seharusnya mengerti bahwa hari ini akan datang. Xiaoyan menunduk. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Zunze. Wajah Lei Zunze terkejut saat melihat Xiaoyan mengangkat lengannya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya dan banyak bayangan muncul di langit. Gerakan 3000 petir, ya. Xiaoyan samar-samar tertawa ketika dia melihat banyak gambar setelahnya. Tangannya terkepal lembut. Bang! Ruang itu sendiri segera runtuh setelah tangannya terkepal. Sebuah bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti saat darah pekat keluar. Lei Zunze bahkan tidak mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia berubah menjadi daging cincang. Xiaoyan perlahan menarik tangannya. Dia bahkan tidak melirik sekelompok daging buram. Dengan sapuan matanya, Penatua Paviliun Bintang jatuh dengan cepat bergegas.
Dia menggunakan suara hormat untuk mengatakan, Kepala Paviliun Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang telah Anda instruksikan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan klan mereka telah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei. Hidup mereka sangat menyedihkan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia segera menjadi tenang saat permintaan maaf melintas di matanya. Dia memiliki ide yang cukup bagus mengapa klan Han telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion. Kemungkinan besar karena mereka sudah dekat dengannya saat itu. Dia telah sibuk berlatih tahun-tahun ini dan telah melupakan masalah yang dia bawa kepada mereka. Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Han Sui tidak menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di dataran tengah, dia mungkin akan mati di gurun. Meskipun dia telah membantu klan Han menghancurkan klan Hong yang mengesankan di dalam kota Tianbei, klan Han kemudian ditekan oleh Wind Lightning Pavilion sampai jatuh dari faksi tingkat atas ke keadaan sepi saat ini. Tim 3 orang Elder Gun sudah menuju. Penatua dari Paviliun Bintang Jatuh itu dengan hormat menanggapi. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menatap langit utara. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia menjadi tenang. Kota Tianbei, klan Han. Bang! Mata semua orang dari klan Han tercengang saat mereka melihat 3 lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Gelombang acak lengan adalah semua yang diperlukan untuk mengirim beberapa ahli keluar dari halaman dengan darah mengalir dari mulut mereka. Beberapa ahli itu datang ke klan Han untuk menemukan masalah. Mereka berbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Saya Han Qi, kepala klan Han. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan sesepuh ini? Seorang pria parubaya dengan beberapa rambut putih dengan hati-hati melangkah maju dan dengan hormat bertanya. 2 wanita tinggi dan cantik berdiri di kedua sisi pria itu. Wanita di sebelah kiri memiliki rambut perak panjang. Tubuhnya yang cantik tampak proporsional saat dia mengeluarkan getaran dingin. Wanita di sebelah kiri tampak sedikit lebih muda. Penampilannya yang cantik mengungkapkan sikapnya yang luar biasa. Kedua wanita ini secara alami adalah Han Yue dan Han Sui dari klan Han. Mereka adalah kenalan pertama yang ditemukan Xiao Yan setelah tiba di dataran tengah. Haha, kepala klan Han tidak perlu begitu sopan. Kami bertiga berasal dari Paviliun Bintang Jatuh. Kali ini, kami datang atas perintah Kepala Paviliun Junior. Bolehkah saya tahu apakah kepala klan Han tertarik untuk memperluas klan Han dengan menjadi Paviliun Petir Angin berikutnya di wilayah utara ini? Seorang pria tua berambut putih tersenyum ketika dia bertanya. Paviliun Bintang Jatuh. Semua orang dari klan Han tercengang. Ini dia, gumam Han Sui. Sosoknya yang cantik gemetar saat dia berdiri di belakang Han Qi. Ini Xiao Yan. Han Yue di sampingnya juga buru-buru pulih dan dengan lembut menjelaskan. Nama ini terlalu terkenal di seluruh dataran tengah. Paviliun Petir Angin tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, Anda bisa menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Penatua Paviliun Bintang Jatuh tertawa. Han Qi terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya sangat gemetar saat kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Paviliun Bintang Jatuh menjulang di dataran tengah. Jika klan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini, mereka bahkan tidak akan peduli dengan Paviliun Petir Angin yang lama, apalagi klan lainnya, A, B, C. Haha, kepala klan Han, yakinlah, bahwa kepala Paviliun Junior telah secara pribadi menyebutkan ini. Tidak salah, penatua itu tertawa setelah melihat kegembiraan Han Qi tumbuh. Apakah dia tidak datang? Han Sui menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Matanya yang cerah menatap Elder saat dia bertanya dengan lembut. Penatua dari Paviliun Bintang Jatuh itu ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita muda itu memiliki perasaan terhadap kepala Paviliun Junior, tetapi dia tidak tahu apakah perasaan ini sepihak atau timbal balik. Karena itu, dia tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat mengambil 2 botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Sui dan Han Yue sebelum berkata, Kepala Paviliun Junior menginstruksikan saya untuk memberikan ini kepada kalian para wanita. Kepala Paviliun Junior juga meminta saya.
Untuk berterima kasih kepada Nona Han Sui karena telah menyelamatkannya saat itu. Petik 2. Mata awalnya cerah Han Sui redup saat dia menatap botol giok. Dia diam-diam mengangguk dan mengambil botol giok. Tanpa berbicara, dia berbalik dan pergi. Han Yue di sampingnya hanya bisa menghela nafas setelah melihatnya pergi. Dia mengikuti Han Sui keluar dari ruangan sebelum memeluk pinggangnya yang lembut dan halus. Dia tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan terhadap Xiao Yan, tapi Xiao Yan terlalu mempesona. Han Yue menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bibir merah melengkung Han Sui. Dia bisa melihat sikap keras kepala di wajah Han Sui. Gadis keras kepala ini tidak mau menyerah bahkan pada tahap ini. Han Yue hanya bisa mendesah pelan. Pria seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan oleh wanita seperti mereka. Tidak tahu faksi mana yang tidak perlu mereka khawatirkan. Paviliun petir angin telah dibubarkan sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang mereka. B. Benar tetapi itu masih paviliun petir angin. C. Saya hanya akan mengklarifikasinya sebagai paviliun petir angin lama karena tidak ada yang perlu khawatir tentang hal itu karena telah dibubarkan. Bab 1444, Mencari Sekutu. Balas dendam dari Paviliun Bintang Jatuh berlanjut selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte dibasmi oleh pasukan Paviliun Bintang Jatuh. Faksi-faksi ini, yang tidak terlalu kuat, tidak dapat membalas terhadap Paviliun Bintang Jatuh, yang memiliki banseng tingkat tinggi, doseng bintang 1, dan banyak pakar top. Letusan Paviliun Bintang Jatuh dengan keras mengguncang banyak faksi. Di masa lalu, Paviliun Bintang Jatuh telah mempertahankan dirinya di satu sudut dan diam-diam berkembang. Itu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan beberapa faksi tidak memperlakukan faksi yang sedang naik daun ini dengan serius. Namun, pembalasan dari Paviliun Bintang Jatuh membuat semua orang mengerti bahwa itu tidak patuh. Sebaliknya, itu adalah harimau ganas yang akan menggigit jika marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Paviliun Bintang Jatuh mulai mundur. Lagi pula, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Paviliun Bintang Jatuh untuk membangun kekuatan yang mengesankan, tetapi kematiannya tidak bisa keterlaluan. Xiao Yan dan Yao Lao telah mengendalikan hasilnya dengan relatif baik. Aula jiwa relatif tenang sementara Paviliun Bintang Jatuh terlibat dalam balas dendam liar. Mereka tidak mengirim ahli untuk memberikan bantuan kepada aliansi Sungai Mendalam, tetapi kelompok Xiao Yan tidak santai. Aula jiwa selalu misterius. Itu pasti mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Setelah waktunya matang, itu akan memberikan Paviliun Bintang Jatuh pukulan yang benar-benar mematikan. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Meskipun Xiao Yan telah menjadi doseng asli, dia harus tetap sangat berhati-hati saat menghadapi faksi menakutkan seperti Hall of Souls dan klan Hun. Jika mereka benar-benar ingin melawan Aula Jiwa, maka masalah aliansi adalah prioritas utama Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, 2 surat dikirimkan oleh 2 ahli Paviliun Bintang Jatuh ke Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran sementara tentara secara bertahap mundur. Meskipun kedua faksi ini tidak menakutkan seperti Pil Tower, mereka masih faksi teratas di Central Plains, mengikat mereka akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru untuk mengundang sekte yang lebih kecil. Setelah 3 faksi besar menyetujui aliansi, semua sekte yang lebih kecil ini secara alami akan berkerumun. Selama mereka menetapkan standar sedikit tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Hall of Souls akan lahir di tangan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega saat dia melihat sosok-sosok itu dengan cepat menghilang dari langit. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam-diam menunggu tawaran kembali. Jika mereka tidak dapat meyakinkan Sekte Bunga atau Lembah Api yang membara, aliansi mereka akan menghadapi kemunduran. Aroma bunga samar berlama-lama di dalam aula besar di Sekte Bunga. Aula besar ini mungkin luas, tetapi tampaknya cukup kosong. Hanya beberapa sosok yang duduk di aula. Yun Yun hadir di antara orang-orang ini, tetapi dia tidak duduk di kursi pemimpin meskipun dia adalah kepala Sekte Bunga. Sebaliknya, ada 2 sosok yang saat ini duduk di tempat pemimpin. Kedua sosok itu mengenakan pakaian kuning pucat. Mereka tidak terlihat tua karena kulit mereka agak halus. Mereka telah mendapatkan pesona yang unik karena kerutan samar di sudut mata mereka. Di bawah 2 orang ini duduk berbagai sesepuh Sekte Bunga. Namun, orang-orang ini mengungkapkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat 2 wanita berpakaian kuning pucat,
yang tampak jauh lebih muda daripada banyak sesepuh. Penatua pertama, apa pendapatmu tentang tawaran ini? Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah. Suaranya samar saat dia bertanya dan sebuah gulungan ada di depannya. Gulungan itu menampilkan lencana unik dari paviliun bintang jatuh. Penatua pertama ragu-ragu ketika dia mendengar pertanyaan wanita ini. Dia dengan hormat berkata, Grand Elder, paviliun bintang jatuh saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan sekte bunga kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah tumbuh, masih ada celah antara mereka dan Hall of Souls. Paviliun bintang jatuh dan aula jiwa sangat bertentangan satu sama lain. Jika kita setuju dengan aliansi, itu berarti kita akan menentang Hall of Souls dan menentang Hall of Souls itu berbahaya. Wanita berpakaian kuning mengangguk setelah mendengar ringkasan ini. Dia berkomentar dengan lantang, saya tidak akan pernah menduga bahwa Yao Chen tidak mati dan dia bahkan telah mencapai kelas Ban Seng tingkat tinggi. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Yao Chen dan mencapai kelas Do Seng sebelum dia. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari sekte bunga kami. Adapun Hall of Souls itu, kami berdua telah bertarung dengan mereka di masa lalu. Mereka memang keberadaan yang sangat merepotkan. Grand Elder, aliansi mungkin sedikit berisiko, tetapi itu akan menguntungkan sekte bunga kami. Perkembangan sekte bunga telah terhenti selama bertahun-tahun. Kami telah sering ditekan oleh sekte langit yang mendalam selama tahun-tahun ini. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi sekte bunga kita pasti akan tumbuh lagi. Yun Yun terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apa, dia harus berdiri di sisi Xiao Yan untuk membantunya berbicara. Sekte langit yang mendalam memang lalat rumah yang merepotkan. Saat itu, aku dan kakak perempuan hanyalah Ban Seng perantara. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya akan berakhir imbang dengan iblis tua Tianming. Ketika kakak perempuan berhasil mencapai Ban Seng tingkat tinggi, kami awalnya berencana untuk menemukan iblis tua itu untuk bertarung. Siapa yang mengira dia akan dibunuh oleh Xiao Yan, wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Matanya beralih ke Yun Yun dan perasaan yang tidak diketahui hadir di sudut mulutnya. Yun Yun, dikabarkan bahwa kamu dan Xiao Yan memiliki hubungan. Akan luar biasa jika Anda bisa menarik orang seperti itu ke sisi sekte bunga kami. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar kata-kata ini. Penatua agung ini mungkin tampak sangat tua, tetapi dia tampaknya sangat suka menggoda orang lain. Masalah ini harus diputuskan oleh kakak perempuan. Wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak mengungkapkan pendapat. Dia melemparkan bola ke wanita yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Mata semua orang tertuju pada wanita yang tampak agak dingin itu. Tangan Yun Yun dengan tenang mengencang. Meskipun dia adalah kepala sekte bunga, dia masih perlu mendapatkan jawaban dari dua tetua agung ini ketika sampai pada keputusan besar. Dia menyadari situasi paviliun bintang jatuh saat ini, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat sekte bunga benar-benar berdiri di samping paviliun bintang jatuh. Alis wanita yang tampak dingin itu berkedut saat banyak pasang mata menatap. Sebuah kalimat tenang dan sederhana terpancar dari mulutnya, bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Souls. Yun Yun menghela nafas lega dan merasakan beban besar terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat singkat ini. Penatua yang tersisa ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Aku tahu bahwa kamu akan membuat pilihan ini, saat itu, kamu bahkan berani berdebat dengan guru karena orang tua itu, tetapi kamu juga harus menyadari dengan jelas bahwa orang tua itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Wanita berpakaian kuning itu tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah wanita dingin itu tidak menanggapi. Dia berkata, karena kakak perempuan telah membuat keputusannya, berikan paviliun bintang jatuh jawabannya. Dimengerti. Semua sesepuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Burning Flame Valley, aliansi, berurusan dengan Hall of Souls. Bukan manusia atau makhluk hantu itu mungkin benar-benar menjijikkan, tetapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan? Tidak mungkin. Minta mereka pergi. Di dalam hutan bambu yang tenang jauh di dalam Burning Flame Valley, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke meja batu. Dia berbicara dengan tidak sabar.
Tang Zhen dan Tang Huo'er di depan meja batu tanpa daya mengeluarkan tawa pahit karena reaksi orang tua ini. Orang tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi emosinya masih sangat panas. Uhuk-uhuk. Orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk hebat setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Huo'er masih yang terbaik. Wajah pria tua berambut merah itu tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo'er. Dia melirik gulungan di atas meja dan tiba-tiba berkata, Xiao Yan itu adalah bintang 1 Douseng. Dia tidak terlalu tua kan? Jika penampilannya lumayan, minta dia untuk menikahi Tang Huo'er dan orang tua ini akan menyetujui aliansi itu. Bang! Tang Huo'er menepuk punggung lelaki tua berambut merah itu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi merah padam saat tangannya dengan keras menghantam punggung lelaki tua itu. Dia berteriak dengan kemarahan yang malu, orang tua, kamu harus khawatir bahwa tidak ada yang akan mengirimmu pergi ketika kamu mati jika kamu terus mengatakan omong kosong. Batuk, Huo'er, jangan kasar. Tang Zhen terbatuk sambil cemberut. Mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu menunjukkan betapa luar biasanya Xiao Yan ini, dan dia bahkan mampu mengumpulkan kalian berdua di sisinya. Jelas, orang ini telah meninggalkan kesan yang baik bagi Anda berdua. Tidak mudah memuaskan kalian berdua, pria tua berambut merah itu tertawa dengan ekspresi aneh. Huo'er memutar matanya dan terlalu malas untuk repot dengan orang tua ini. Dia berbalik dan duduk di sudut. Leluhur, mereka telah mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuhmu jika kamu menyetujui aliansi. Tang Zhen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menambahkan lebih banyak pada tawaran itu. Oh, pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya setelah mendengar godaan ini. Dia dengan malas duduk di kursi batu dan secara acak mengambil buah dari meja. Dia menggigit keras dan bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Tidak setuju? Ya, Xiao Yan mengatakan bahwa dia masih akan membantumu menghilangkan masalah tersembunyi di tubuhmu. Tang Zhen tersenyum saat menjawab. Berderak. Mulut lelaki tua berambut merah itu menegang saat dia menggigit buah itu. Setelah itu, dia membuangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara lemah, anak kecil ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir ini, tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menyetujui aliansi ini. Leluhur, maksudmu? Tang Zhen tertawa. Bergabung dengan aliansi. Pria tua berambut merah itu duduk dari kursi batu. Dia tiba-tiba meregangkan pinggangnya yang malas. Aura mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya, bergema di seluruh negeri. Sudah bertahun-tahun sejak saya menunjukkan diri saya. Aku ingin tahu apakah benua ini masih mengingat namaku, Leluhur Hun Yun. Bab 1445, menuju Pil Tower lagi. Apakah Sekte Bunga dan Lembah Api Membakar menyetujui aliansi? Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua sesepuh di depannya di dalam aula utama paviliun bintang jatuh. Dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran telah memberi kami jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala paviliun junior untuk memutuskan kapan mengumumkan berita ini. Penatua paviliun bintang jatuh tersenyum ketika dia menjawab. Xiao Yan, Kailin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani hal-hal selanjutnya. Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar memiliki reputasi yang kuat di dataran tengah. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi aliansi, jauh melampaui reputasi aliansi Sungai Mendalam ketika dibentuk saat itu. Kemajuan aliansi yang mulus ini agak melebihi harapan saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hall of Souls bukanlah faksi biasa. Menentang mereka akan membutuhkan banyak keberanian. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu kedua sekte untuk membahas detail aliansi? Kailin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat Pil Tower. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di hatinya secara bertahap berkurang. Dia juga mengerti bahwa yang paling penting dari tiga faksi besar adalah Pil Tower.
Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil para ahli di seluruh dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melambung tinggi. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Hall of Souls bahkan ketika harus berhadapan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa tidak mudah untuk membuat Piltover bergabung dengan aliansi. Piltover selalu mempertahankan sikap netral. Itu tidak pernah bergabung dengan kam manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini sangat membenci Hall of Souls, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Haruskah kita mengirim surat sebagai penyelidikan? Dokter peri kecil menyarankan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika kita ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan saya harus secara pribadi mengunjungi Piltover bersama Xiao Yan. Hasil mengirim orang lain pasti akan berakhir sama. Iya, Xiao Yan mengangguk. Piltover tidak seperti Flower Sect dan Burning Flame Valley. Mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti ini, sama saja. Saya akan mengurus paviliun bintang jatuh. Hal-hal selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah lagi. Kapan kalian berdua pergi? Kailin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir Piltover adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kami akan berangkat hari ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan keputusan yang dibuat, Xiao Yan dan Yao Lao tidak menunda lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke Pil Region. Karena paviliun bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya tetap di belakang untuk menjaga paviliun bintang jatuh. Xiao Yan dan Yao Lao bisa dianggap sebagai doseng elit. Kecepatan mereka secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Mereka merobek ruang dan melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota Pil Suci di wilayah Pil dalam setengah hari. Xiao Yan merasa agak emosional saat dia tiba di pinggiran kota Pil Suci. Tempat ini adalah tempat dia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama Pil Gathering, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan ahli dari Hall of Souls, mencegah tempat juara dari Pil Gathering mendarat di tangan seseorang dari Hall of Souls. Dengan kata lain, Piltover berutang budi pada Xiao Yan. Lagi pula, jika tempat juara diambil oleh Hall of Souls, reputasi Piltover akan mengalami pukulan besar. Xiao Yan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalanan yang ramai setelah memasuki kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka memasuki Piltover. Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas Piltover. Seorang penatua menara pil dengan cepat mundur dan memberitahu tiga kepala besar tentang kedatangan mereka. Tiga orang ini tampaknya telah membentuk suasana yang hebat tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiao Yan lelah setelah bepergian ke sini, tapi untungnya keduanya luar biasa. Oleh karena itu, mereka mampu menanggung kelelahan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan Yao Lao dengan ketiga kepala itu cukup baik, jadi dia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dan tawa keras segera menyusul. Haha, tamu yang langka. Yao tua, tidak disangka aku bisa melihatmu lagi. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Suan Kongzi berjubah putih tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Leizi dan Suan Yu dengan cepat mengikutinya. Kedua mata mereka menunjukkan kegembiraan saat mereka melihat Yao Lao di aula besar, yang memegang cangkir teh. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiganya dan menyapa mereka dengan senyuman. Suan Kongzi dan dua di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian, Suan Kongzi menghela nafas dengan lembut. Dia menepuk bahu Yao Lao saat dia berkata, tidak terduga aku masih bisa melihatmu saat kita masih hidup. Senyum di wajah Yao Lao menjadi lebih padat setelah melihat cara mereka bertindak. Dia menepuk bahu Suan Kongzi sebelum matanya mendarat di samping Suan Yi. Dia tertawa,
sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tetapi kamu masih secantik biasanya. Anda tidak tampak seperti beberapa dari kita orang tua. Petik 2. Wajah Xuan Yi sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala raksasa Piltover ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebak ini dengan pandangan sekilas. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah mereka bertemu. Xiao Yan tidak dapat menyela. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka. Haha, Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas Dosheng. Selain itu, ia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Anda saat itu, saya yang lama benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Xuan Kongzi langsung tertawa. Penatua Xuan Kongzi, tolong jangan menggoda diri muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa sebelum memberikan balasan. Hihi. Aku tidak pantas disebut penatua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah tuannya. Terlepas dari apakah itu dalam hal melatih Douqi atau keterampilan alkemis, kemungkinan saya tidak dapat membandingkan dengan Anda. Xuan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Dia baru saja beruntung maju ke kelas Banseng setahun yang lalu, tapi dia samar-samar merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan tak berujung di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah. Kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke Piltowerku pasti melibatkan beberapa masalah besar, kan? Xuan Kongzi tertawa. Dia mengubah pembicaraan saat dia melihat kembali ke Yao Lao. Iya, senyum di wajah Yao Lao memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas hal-hal penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara rinci. Aliansi, masalah ini sedikit merepotkan. Bukannya Anda tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu. Kelompok Xuan Kongzi semua mengerutkan kening. Xuan Kongzi menjawab setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Aku sadar ini merepotkan, tapi aku harus mencobanya. Aula jiwa terlalu kuat, tak satu pun dari pihak kami akan mampu melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lolos dari cakar Hall of Souls. Saya telah ditangkap oleh Hall of Souls sebelumnya. Oleh karena itu, saya punya ide mengapa mereka menangkap jiwa, dan kemungkinan melibatkan beberapa skema pembuatan bir. Yao Lao menjawab dengan serius. Xuan Kongzi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Hall of Souls dia tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan, tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan kening dan menjawab. Benda lama itu telah menghilang lagi. Yao Lao bertanya dengan suara terkejut. Xuan Kongzi dan dua lainnya dengan pahit tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Xuan Kongzi menjawab, dia telah lama menghilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar sepatah kata pun darinya. Jika token giok spiritualnya masih tidak baik-baik saja, bahkan kami akan berpikir bahwa dia telah mengalami kecelakaan. Petik 2. Leluhur. Apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Piltover. Leluhur ini bisa dianggap sebagai salah satu pendiri Piltover. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Piltover, dan kata-katanya akan memengaruhi keputusan apapun. Jika dia setuju dengan aliansi ini, tidak akan ada masalah, tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Xuan Kongzi ragu-ragu sebelum menjawab. Namun, leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja, targetnya bukan wanita hamil ini, tetapi bayi di dalam rahim mereka. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan insiden di mana bayinya kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, dia kemudian akan masuk ke tubuh ibu hamil dengan metode khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Dia akan lahir, tumbuh,
dan menjalani hidupnya sebagai orang lain sampai akhirnya tubuh itu mati. Baru setelah itu dia akan pergi, menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya. Itu adalah pengalaman hidup. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap wajah Xuan Kongzi yang tersenyum pahit. Dia tertawa kering dan berkata, leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Selain itu, leluhurnya bukan manusia. Xuan Kongzi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat.